Iya mulia nasta'in. Syara'ul anbiya ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدي وحبيبي محمد Allahumma shalli صلى الله عليه وسلم فأسأله سبحانه وتعالى فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه النبيين وبجاه سيد المرسلين واجمعنا واحشرنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan lisan kita berzikir, mengingat dan menyebut namanya. Yang mana tidak semua lisan dapat berzikir dan menyebut nama Allah. Hanya saja lisan-lisan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyebut namanya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi perumpamaan orang yang menyebut nama Allah dan tidak mau menyebut namanya seperti orang yang hidup dan yang mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau berzikir dan yang tidak mau berzikir itu kata Nabi seperti yang hidup dengan orang yang mati. Maka kita berharap kepada Allah semoga lisan ini senantiasa berzikir menyebut namanya hingga akhirnya kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil meraih daripada kemuliaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita mempelajari daripada kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di mana beliau menyampaikan dalam sebuah asal, sebuah bab di mana bahwasanya setiap orang akan bertanggung jawab dengan perbuatannya masing-masing, dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Faslun wa qad alimat ulul qulubis salimah, dan sungguh telah mengetahui mereka orang-orang yang memiliki hati selamat. Wal uqulil mustaqimah, dan mereka yang memiliki akal-akal yang benar. Annahum yujzauna ma kanu ya'malun, bahwa
bahwasanya mereka akan diberi balasan atas setiap apa yang mereka lakukan. Jadi apa aja yang kita perbuat itu pasti ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan yang baik ataupun yang ada, pasti ada balasannya. Dan setiap orang nanti di hari mahsyar akan melihat catatan amal kehidupannya masing-masing. Beruntung mereka yang menerima catatan itu dengan tangan kanan, karena itu tanda bahwa ia adalah orang yang beruntung di akhirat. Nah, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Dan sungguh begitu celaka orang yang menerima catatan itu dengan tangan kiri. Nah, dan juga dari belakang badannya. Karena itu tanda orang yang celaka. Jadi setiap orang akan menerima catatan daripada kehidupannya. Wa yahsuduna ma yazra'un, dan mereka akan memetik dari setiap apa yang mereka tanam. Namun ditanam kebaikan, yang dipetik adalah kebaikan. Tapi kalau seandainya yang ditanam adalah keburukan, maksiat, kemungkaran dan kelalaian, maka yang akan dia dapat adalah dosa. Wa kama yadinun yudanun, dan sebagaimana mereka memperlakukan sesuatu seperti itu pula mereka akan diperlakukan. Wa ala ma qaddamuhu yaqdumun, dan mereka akan sampai ke tempat masing-masing nanti di akhirat. Yang mana ahli ibadah, yang mana bertakwa dan memiliki hubungan baik dengan Allah, maka ia akan masuk ke dalam syurganya. Adapun mereka yang lalai, koler sembahyang, koler menuntut ilmu agama, koler mengaji Quran, koler beramal yang soleh, maka dia waliyadu billah akan dihantarkan ke dalam neraka. Wa kaifa la ya'lamuna dzalik wa yuqinuna bima hunalik wa hum yasma'un ma bihi yu'minun wa yusaddiquna min tanzilillahil muhkam. Bagaimana ujar sini mereka tidak mengetahui itu dan tidak meyakininya, sedangkan mereka mendengar atas apa yang diimani dan meyakini daripada apa yang Allah turunkan daripada Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma yujibul ilmal yaqinil qat'i, sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Artinya semua itu tercatat di dalam Al-Quran, tertulis dalam hadis bahwa kita ini sabarataan bakal mendapat balasannya sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia. Bagus kelakuan kita, bagus sembahyang kita, bagus ibadah kita, maka nanti di akhirat bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia dan rahmatnya, insyaallah masuk ke dalam surga semata. Nah, adapun apa kita selama di dunia, ya tadi disuruh beribadah susah, malih. Tapi kalau sudah disuruh hiburan, jalan-jalan, senang-senang, ringan dan mudah itu semua. Makanya ada pihak salah seorang murid datang pada gurunya, ujar murid ini, wahai Syekh,
Syekh ini, kalau engkau ingin mengetahui keberadaanmu, kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana Allah di dalam hatimu. Nah, di dalam hati tidak memperhatikan, mengutamakan apa yang disenangi, dicintai Allah, maka sebegitu pula dirimu pun di sisi Allah tidak penting. Jadi kita menganggap Allah itu penting dan segala apapun yang datang dari Allah penting, maka engkau pun menjadi hamba yang penting di sisi Allah. Tapi anggapan kita, sembahyang ada penting, menuntut ilmu ada penting, duduk i'tikaf di masjid ada penting, sedekah, tilawatul Quran, istighfar dan sholawat ada penting. Maka anak saya itu juga Allah pun tidak menganggap engkau hambanya yang penting. Mau dilempar ke dalam neraka yang manapun, Allah tidak akan peduli. Makanya mudah-mudahan Allah jadikan hati kita selalu memprioritaskan Allah dan segala apa yang diperintah Allah. Fa'ahdir qalbaka wasghib bi udhunika ila tarafi min dhalik. Maka hadirkan hatimu dan dengarlah dengan telinga kepada sebagian apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan sebagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allaka bisima'ih tastayqizu min ghaflatik. Jadi mudahan artinya dengan mau mendengar apa-apa yang disampaikan Allah dan Rasul, hatimu itu bangun daripada kelalaian. Makanya orang mengetahui mendengar tentang apa saja yang datang dari Allah dan Rasul, itu bakal sadar, bakal ingat. Makanya lebih baik sadar sebelum datang kematian, daripada disadarkan dengan kematian. Pas sudah hendak mati hanya sadar betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya duduk bersama di majelis ilmu, betapa pentingnya berzikir, istighfar, sedekah. Pas sudah hendak mati hanya sadar, maka yang demikian kan ada gunanya lagi. Maka sadarlah sebelum disadarkan oleh kematian. Sampai anak mati kada sadar dia terlalu banget daripada Fir'aun. Fir'aun itu pas anak mati sadar, padahal selagi hidup mengaku Tuhan, ya Allah. Bahkan mengakunya kada gampangan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya Fir'aun pas anak mati alias pas anak lamas, jangan mati lamas Fir'aun sadar. Maka ada orang pas anak mati kada sadar juga terlalu. Makanya namanya Nabi ketika mendengar kabar kematian Abu Jahal, ketika itu pas Abu Jahal ini sudah terbaring, tidak mampu lagi bergerak setelah peperangan Badar terjadi, datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini awalnya halus. Ketika itu melihat Abu Jahal ini sudah terkapar, lemah tidak berdaya, datang Abdullah bin Mas'ud naik di atas dadanya Abu Jahal. Berarti kendalinya orangnya.
Jahal, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau sudah berada dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dahulunya Abu Jahal ikat lempar sampai pada telinga. Si Abdullah bin Mas'ud itu dilempar Abu Jahal sampai pada telinga. Sekarang Abu Jahal itu berdiri tegak di atas dadaku, berarti kan hebat kan? Semalam ikam nanti kipai melempar, nah sekarang ikam di atas dadaku berdiri di Abu Jahal. Makanya Abu Jahal, wahai Abdullah bin Mas'ud, jika engkau ingin memenggal leherku, jangan pas dan perburuan, tambahi lagi kan sampai ke sini. Sekira apa? Sekira Muhammad mengetahui aku adalah orang yang berdada luas. Sombong. Nak mati pesawat aja lagi. Aku sombong. Jangan ingat di sini aja Abu Jahal menatap, jangan ingat di sini. Tapi tatap ingat juga. Sekira Muhammad itu tahu jalannya aku ini orang yang berisi dada besar dan luas. Ya Allah bin Mas'ud, seikum sudah nak mati sombong aja masih. Makanya sampai dia nanti Fir'aun umatku lebih bejat, lebih jahat dibanding Fir'aunnya Musa. Siapa Fir'aun umatnya Nabi? Abu Jahal. Fir'aun Nabi Musa anak mati sadar. Ada ini ada. Bahkan apa yang Abu Jahal sampaikan kepada Muhammad, aku adalah musuhnya di dunia sampai di akhirat. Artinya kita adalah musuh di dunia sampai di akhirat. Nah, benar apa yang disampaikan Nabi bahwa Fir'aunnya umat Rasulullah yaitu Abu Jahal lebih buruk daripada Fir'aun nabinya Musa alaihissalam. Musuh kita aja dunia akhirat. Ta'udzubillah. Ini penyebab Abu Jahal itu celaka, Abu Lahab itu celaka, Ikrimah itu celaka. Sebenarnya bukan Ikrimah, anaknya apa namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah itu celaka. Sebabnya apa? Sebabnya karena gengsi. Nah, penyakit gengsi itu membahayakan, membuat dirinya enggan mendekat kepada cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang tawadhu, rendah hati, terhindar dari segala kegengsian, kesombongan. Amin ya rabbal alamin. Wa tatanabah min naumatik, sehingga engkau bangun daripada lelapnya tidur. Fata'amal li nafsika shalihan tanju bihi, maka engkau beramal untuk dirimu akan amalan yang saleh yang menjadi sebab engkau selamat dengannya, yaitu dengan amalan yang saleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan bermanfaat harta benda dan anak keturunan, yaitu di hari mahsyar. Illa, malaikat siapa yang akan selamat kelak di hari mahsyar? Man atallaha biqalbin salim, orang yang berada di hari mahsyar dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Hati yang selamat adalah hati yang di dalamnya hanya ada Allah dan Nabi Maulana Muhammad. Hati yang selamat yang selalu rindu dengan salat. Hati yang selamat selalu senang, tenang
sholat itu hati nang sholat. Pas sembahyang pun rasanya rasa ada keapihan atau hati alamat Pak. Tapi kalau sembahyang anak sikap untuk aja. Rasa ada betah di masjid, rasa ada nyaman dengan sholat, itu ciri-ciri hati yang belum selamat. Hati yang selamat lebih semangat untuk berbuat taat dan tidak semangat untuk melakukan maksiat. Itu hati yang selamat. Hati yang selamat qadariyah tapi ikhlas. Hati yang selamat tidak sombong namun rendah hati. Itu hati yang selamat. Makanya yang paling alih dijaga itu hati, menjaga hati. Karena kadang-kadang tahu bagaimana situasi dan keadaan hati kita, melainkan hanya Allah. Yang tahu isi hati kita siapa? Hanya Allah. Ikhlaskah ada, tawadukah atau sombongkah, bangga diri atau tidak, yang tahu hanya Allah. Ya hati itu kalau sudah selamat, paling enggak husnul khatimah. Makanya mudah Allah bersihkan, sucikan hati kita dari segala hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Pak, apa jalannya segala hati selamat? Dari sehat sampai garing, dari hidup sampai mati. Yang dulu di majelis taklim seminggu minimal 3, itu yang ditawar lagi. Kita nak berjalan ke timur aja sekali berapa kali seminggu ya Pak. Pada dengar lagu, pada dengar panderan, gosip dan lain sebagainya. Nak saban hari masa pada dengar sesuatu yang maulah kita selamatkan Allah. Adakah pernah kita mendengar kisah kejadian orang yang ketujuh mendengar Al-Quran mati kada beriman? Orang yang ketujuh mendengar nasihat-nasihat agama matinya, sakaratul mautnya dalam keadaan kada baik? Tidak. Yang kita dengar hingga saat ini di setiap masa dan zaman, seseorang yang ketujuh senang mendengar segala apa yang diridhai Allah, dengan mudah mendapat kemuliaan husnul khatimah. Pada dengar, artinya apa yang kita dengar itu masuk ke dalam hati, mempengaruhi hati. Pernah kita dengar bagus, memperbagus hati. Tapi pernah kita dengar pada bagus, ya mari ganti mengarasi hati. Jadi mana selamat hati kita nih? Hadir di majelis taklim. Cuma belum jangan hadir majelis taklimnya itu sudah yang ada. Ada juga orang kosong kembali tulah pengajian sudah yang ada. Itu berarti ilmunya kada manfaat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan segala apa yang ada di langit serta di bumi ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, untuk Allah membalas setiap orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas mereka yang berbuat baik dengan syurganya. Kabar yang pasti
Tapi punya begawi kiat, tekun, rajin, semangat, alhamdulillah dapat gaji upah banyak, maka itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu juga hidup di dunia ada mau beribadah, ada mau beramal soleh, ada mau sembahyang dan lain sebagainya. Pas datang di akhirat, tertipai ke neraka yang doang sesuai apa yang digawe, maka itu yang akan diterima olehnya. Dalam satu perusahaan, pimpinan teratas melihat nang mana karyawanku nang bagus, nang giat, nang profesional dalam begawi, diberi tambahan gaji, diberi apa namanya penghargaan karena ini bagus. Tapi ada seorang karyawan yang pindah Pak Moler datang harusnya jam 7, dia jam 10 datang. Jangan salah kan? Sebulan dipecat lagi. Jadi intinya nanti itu juga kita dalam kehidupan dunia ini menghadap di akhirat selamat. Jadilah hamba yang saleh. Jadilah umat Rasulullah yang saleh. Tapi kalau kita ada mau, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali diri masing-masing. Kenapa? Ada mau beribadah. Qala ta'ala wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia perbuat. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan setiap apa yang dia lakukan akan dilihat. Nah, bakal kita lihat. Kemudian selama hidup bakal ditonton. Nah, menonton kita sholat, alhamdulillah itu bismillah dengan Allah menutupinya selamat kita. Artinya kita aja yang melihat keburukan kita. Tapi mau sepadan mahsyar melihat keburukan sholat, nah itu tanda orang akan celaka. Artinya dihinakan Allah di mahsyar sebelum hina dengan terlempar ke dalam neraka. Lalu dia hidup situ bakal rancang ambil sandal itu kayak hilang terus sandal ini sama dia. Lihat kan nampak. Makanya kita minta ya Allah tutupi kesalahan mulut, maafkan keburukan mulut, jangan diumbar, jangan diperlihatkan di hari mahsyar. Saking sumpahnya biarlah orang yang diperlihatkan keburukannya di hari mahsyar itu seawakan meleleh bagaikan lelehnya es. Saking sumpahnya. Nah, kalau orang sepadan mahsyar melihat keburukan kita. Makanya ada kata sattar usturna bisitrikal jamil, wahai yang maha menutupi, tutupilah segala keburukanku dengan penutupanmu yang indah. Jangan dilihatkan, jangan ditampakkan, jangan dipertontonkan kepada semua orang yang ada di padang mahsyar. Kadang dipertontonkan Allah berarti orang selamat. Tapi sampai diperlihatkan Allah kepada seluruh orang-orang yang daripada mahsyar itu orang celaka. Istilahnya itu disumpah Allah sebelum sumpah masuk neraka. Disumpah dulu. Alhamdulillah. Padahal kita selamat sebagai Fumayujazahul jazal awfa, dan dia akan diberi balasan yang setimpal, balasan yang sesuai. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan semuanya kembali kepada Allah. Mungkin dari situ aja, dan ada barakahnya, ada manfaatnya, ada intinya. Mari hadirin hadirat, kita sadar, kita ingat bahwa setiap apa yang kita pamerkan, apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini, semuaan ada tanggung jawabnya, ada catatannya,
ada hitungannya. Sekira kita ini bahasanya tuh baapik juga dalam pandiran, dalam perbuatan. Dipikirkan, dulu direnungkan, ini mengku pandirakan, mengku gawi pahalakah dapat atau waliyahillah dosa. Pahala bismillah, gawi lakukan, tapi mendosa jangan digawi. Wallahu a'lam bishawab. Bisyarri nabi wa alihi wa bisyarril